يا فتاح يا عليم علمنا علما نافعا مباركا وافتح لنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده Guna sing bener. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala safwatil khalqi sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa farajallah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya Rabbana bil Mustafa ar-Ra'ufi Muhammadin mukammalil awsafi wa bi kalamikal azim syafi masdari kullil ilmi wal ma'arifi bijahi kullil anbiyal hisafi wa bi karamati dhawin kishafi wa bi makanati dhawis sirri safi wa bi masyayikhi dhawil insafi ma'hadan naj'al ma'hadan munawwara wa nafi'an mubarakan ma'mura wa manba'al ulumi wal irfani wa murtaqal imani wal ihsani kahfan li talibil ulumi wal hikam fa dhikruhu wa naf'uhu sya'a wa 'am wa masdaral hikami wal ahkami hatta yasira maqsidal anami yarghabu fihi al khas mithlul 'ami fa huwa idhan ka baitikal harami wanfa' wa barik zid lana fi ilmina manzilan naj'al manzilan maymuna
والطف بنا في سائر الأوقات ونجنا من سائر الآفات أزواجنا أولادنا اجعلهم لنا قرة أعين فيا إلهنا كذاك كل طالب وطالبة ومن له بي خدمة والصحبة وسع لنا ولهم الأرزاق حسن لنا ولهم الأخلاق متع لنا يا ربنا بنعمتك وزد لنا كرامة بمنتك عنا وعنهم جنبنا نقمتك مصيبة بل وكذاك فتنتك واحفظ مقامنا من اللأواء ومن شرور الدهر والأعداء سلم جميعنا من الشيطان وجنده من إنس أو من جاني آمين آمين استجب آمين ولا تخيب ما به دعونا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم mongko kelawan sebab kezaliman ai fabisababi zulmin tegese mongko kelawan sebab penganiayaan minalladzina saking wong akeh silai alladzina hadu kang pada Yahudi sopo alladzina hum utawi alladzina hadu iku al yahudu kaum Yahudi sebab karena kezaliman dari orang-orang Yahudi haramna ngaramaken sopo kita alaihim ingatase alladzina hadu ngaromaken thayyibatin ing pira-pira perkara kang enak uhillat kang dihalalaken apa thayyibat lahum maring alladzina hadu jadi karena sebab kezaliman dari orang-orang Yahudi aku haramkan atas mereka apa-apa yang enak yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Jadi bisa haram itu karena mereka sendiri. Kalau mereka tidak bertindak zalim maka yang enak-enak itu ya tetap halal untuk mereka. Tapi sebab karena mereka telah bertindak zalim maka yang enak-enak itu akhirnya diharamkan. Hiya utawi thayyibat. Ngantuk, bubuk pak. Hiya utawi thayyibat iku allati perkara fi qaulihi ta'ala kang tetep ing dalem dawe Allah Ta'ala. Rupane dawu haramna kulladzi zufurin dawu haramna kulladzi zufur. Maknane haramna ngaramaken sapa ingsun kulladzi zufurin ing saben-saben hewan kang duweni kuku. Al ayata aitamim tegese nyempurnaken sapa sira al ayata ing ayat. Apa-apa yang enak yang sebelumnya dihalalkan pada mereka itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat haramna kulladzi zufur. Lengkapi ayat wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi zufur wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Wabisaddihim lan kelawan nyegai alladzina hadu nyegah ngalang-alangi annasa ing manusa dicegah dialang-alangi an sabilillahi saking dalane Allah. Kang dimaksud dalane Allah aidinihi tegese agamane Allah. Oleh nyegah ngalang-alangi soddan kelawan nyegah kathiron kang akeh. Fit Taurati ing dalam kitab Taurat.
Tidak hanya itu, wa akhdhihim lan ngalape alladzina hadu, ngalap ar-riba ing riba. Padahal wa qad nuhu, hale teman-teman dicegah sapa alladzina hadu anhu saking riba. Dicegah, dilarang fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Tidak cukup sampai pada riba, tapi juga wa aklihim lan mangane alladzina hadu, mangan amwalan nasi ing pira-pira bandane manusa. Oleh mangan bil batili kelawan dalan kang batil, dalan kang ora bener. Di antara contohe ai birrasya tegese kelawan sogok, suap fil hukmi ing dalam hukum. Di dunia mereka mendapatkan akibat dari perbuatan zalim itu. Apa-apa yang enak sebelumnya halal bagi mereka Allah haramkan. Di akhirat lebih-lebih wa a'tadna lan nyiapaken sapa kita lil kafirina maring pira-pira wong kafir kabeh minhum saking alladzina hadu nyiapaken azaban ing siksa aliman kang nglarakaken ai mukliman tegese kang nglarakaken. Lakinir rasikhuna tetapine utawi pira-pira wong kang tumancep kabeh ayathabituna tegese pira-pira kang mantep kabeh fil ilmi ing dalam ilmu minhum saking alladzina hadu. Contohe ka Abdullah bin Salamin kaya Abdullah bin Salam. Wal mu'minuna lan pira-pira kang iman kabeh. Al muhajiruna pira-pira kang hijrah. Wal ansaru lan pira-pira kang nulungi sahabat kang hijrah. Iku yu'minuna pada iman sapa ar-rasikhuna fil ilmi wal mu'minun ngimani bima kelawan kitab unzila kang diturunaken napa ma ilaika maring sampeyan. Wa malan kitab unzila kang diturunaken napa ma min qablika saking sadurunge sampeyan. Bayane ma unzila min qablik minal kutubi nyatane pira-pira kitab. Wal muqiminas shalah. Wal muqimina lan ing pira-pira wong kang njumenengaken as-shalata ing salat. Lafaz al-muqimin nusiba dinasabaken apa al-muqimin alal madhi ing atase ngalem. Dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan apa? I'rab ikhtisas. Wa quri'alan diwaca ai qira'atan syadzah. Apa lafaz al-muqimin birraf'i kelawan rafa'. Kula bolak-balik nyampiaken ning tafsir Jalalain khususe ketika ada redaksi wa fi qira'atin maka yang dimaksud adalah salah satu dari 7 qiraat. Tapi kalau ditemukan redaksi wa quri'a maka yang dimaksud adalah qiraat syadzah. Wa fil jalalain istilahun intajid wa fi qira'atin famin sab'in qusid wa in wajadta fihi ma wa quri'a fasyadzatun qur'anuha layyuqra'a. Wa quri'alan diwaca ay qira'atan syadzah apa lafaz al-muqimin birraf'i kelawan diwaca rafa' wal muqimunas shalah. Berarti diatofaken ning lafaz sedurunge. Makanya lafaz wal muqiminis shalah ini seperti dijelaskan dalam berbagai kitab tentang ulumul Quran itu menjadi polemik. Sementara ada orang yang sok-sokan pakar dalam bahasa Arab itu menyalahkan. Jadi ada yang beranggapan bahwa wal muqiminas shalah ini salah tulis. Kalau sudah dalam bentuk cetakan ini adalah salah cetak. Konon yang tepat adalah wal muqimunas shalah.
Karena kalau kita perhatikan lafaz yang sebelumnya semuanya marfu' dibaca rafa. Lakinir rasikhuna. Jamak mudzakkar salim dibaca rafa' ditandai dengan wawu. Wal mu'minuna sama, jamak mudzakkar salim terbaca rafa' ditandai dengan wawu. Nanti setelah wal muqiminas shalah juga lafaz-lafaznya terbaca rafa'. Wal mu'tunaz zakah, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hanya lafaz wal muqimin yang terbaca nasab. Makanya ada yang sok pakar dalam bahasa Arab itu mengatakan bahwa ini bisa jadi salah cetak, ini bisa jadi salah tulis. Tapi anggapan ini justru malah mempertontonkan kebodohannya, bahwa keahliannya dalam gramatikal Arab itu baru sampai pada maktuf dan maktuf alaih saja. Padahal ada banyak wajah untuk membenarkan lafaz wal muqimin dibaca nasab. Salah satunya dijelaskan oleh Imam Suyuti, terbaca nasabnya wal muqimin adalah alal madhi. Kenapa al muqiminas shalah berbeda dengan lafaz sebelumnya dan lafaz setelahnya? Ini dalam rangka ihtimaman li sya'ni as-shalah, li sya'ni man aqamas shalah, untuk memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang mendirikan sholat. Toh kalaupun kita ingin al-muqimin ini tetap diatofkan pada lafaz yang sebelumnya, maka ada jalan. Lafaz al-muqimin bukan diatofkan pada ar-rasikhun, akan tetapi diatofkan pada isim mausul yang ada pada lafaz bima unzila ilaika, ay yu'minuna bil muqiminas shalah. Lah, jadi orang-orang yang ilmunya mantap kemudian beriman, mereka mengimani kitab-kitab baik yang diturunkan kepada kamu atau diturunkan sebelum kamu, juga beriman kepada al-muqiminas shalah, orang-orang yang bukan sekedar mengerjakan sholat tapi menegakkan sholat. Siapa? Al-anbiya wal mursalun. Paham ya? Ada banyak cara untuk lafaz al-muqimin ini dibaca nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tuna lan pira-pira wong kang ngwehaken kabeh az-zakata ing zakat. Wal mu'minuna lan pira-pira wong kang iman kabeh billahi kelawan Allah. Wal yaumilan dino al akhiri kang akhir. Ulaika utawi mengkono-mengkono ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun ila akhirihim iku sanukti bakal maringi sapa kita him ing ulaik. Ada yang membaca bin nuni kelawan nun. Ana maning sing maca sayuktihim bil ghaibah wal ya ilan ya. Berarti kapan sayuktihim balikin ing Gusti Allah. Iku sayukti bakal maringi sapa Allah him ing ulaik, maringi ajaran ing ganjaran aziman kang agung. Apa ganjaran kang agungku? Huwa utawi ajrun azim iku al jannatu suwarga. Inna setuhune kita iku wahayna paring wahyu sapa kita. Pun ngriyen. Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya kita harus tanamkan dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali berbuat zalim. Ketika terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan, itu bukan karena Allah berbuat zalim, tapi karena kita sendirilah yang telah berlaku zalim. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Ini prinsip. Tidak satu dua ayat yang menegaskan bahwa Allah itu tidak berbuat zalim. Sekecil apapun. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim pada diriku sendiri. Jadi diriku ini saya haramkan untuk berbuat zalim. Ini prinsip sekali. No. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena banyak orang baik secara tidak langsung maupun secara langsung berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbuat tidak baik kepada dirinya. Dalam bahasa lain, telah berbuat zalim kepada dirinya. Ende bukti ya. Seringkali kita dengar orang berkata, baik dia mengeluh di dalam doa atau mengadu kepada orang yang dianggapnya bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Ya Allah, kurang apa saya? Sholat sudah saya kerjakan. Puasa tidak pernah tertinggal. Baca Quran, ikut jamiahan, waqiah tiap hari, bahkan tidak cuma sekali. Baik dengan anak yatim, setiap ada kesempatan. Kenapa dagang saya masih seperti ini? No. Kadang-kadang nembe enak setitik, anak saingane. Ya Allah, kurang apa saya? Tidak pernah ngomong sembarangan. Tapi sampai seumuran ini masih belum ada wanita yang mau untuk hidup bersama saya. Masih belum ada wanita yang tidak mau menikah dengan saya. Sampai setengah putus asa, wis bagian lah beli perawan-perawan bagian kita jaka rangda-rangda beli apa-apa. Tapi ternyata rangda keding beli gelem. Lah ini kan kaya-kaya ku bagus. Rangkaian kata-kata. Tapi menuduh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat yang tidak baik kepada dirinya. Sering pula kita mendengar orang datang. Kemudian mengadu. Kula lo kurang bagus apa? Kula lo kurang apa maning? No, kula dikongkon macakin tekwaca, kongkon baka sodako, kongkon anu ini itu, tapi uripe kula masih mekenen bae. No. Bahkan sampai dulu kan pernah ada gubahan lagunya dengan judul Takdir Memang Kejam. Walaupun kemudian lagu ini menuai kritik. Sampai-sampai keluar fatwa dari MUI. Akhirnya di stop. Itu. Ini prinsip yang harus ditanamkan pada kita bahwa tidak sekali-kali Allah berbuat zalim sekecil apapun. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak enak, jangan pernah menyalahkan Allah. Itu bisa jadi karena perbuatan zalim kalian. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Dari sing kudu digerayangi awake dewek.
Oh, ternyata semua anjuran guru, semua nasihat kiai dilakukan, tapi masih seperti ini saja. Mungkin niat kita yang belum tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keikhlasan kita yang masih nol. Mungkin ada dosa yang sementara ini tidak pernah kita sadari. Atau mungkin kalau kaitannya dengan persoalan rezeki, sudah sekian tahun kita lupa mendoakan orang tua kita. Karena termasuk salah satu penyebab tertutupnya jalan rezeki adalah ketika anak tidak lagi berdoa kepada orang tua. Tidak lagi mendoakan orang tua. Atau mungkin ada orang yang selama ini membuat kita marah, sehingga selalu berburuk sangka kepadanya. Padahal orang itu adalah orang yang baik. Bisa jadi. Nikmat berubah menjadi azab. Itu bukan karena Allah serta-merta merubahnya, mencabutnya, tidak. Akan tetapi ternyata karena kita yang tidak mengikat nikmat itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hilangnya nikmat, tercerabutnya nikmat itu karena kita sendiri. Kita yang tidak bersyukur. Nah, maka bisa jadi tambah wulan, tambah tahun, rezeki tambah sumpek, dalan urip tambah kangelan. Bisa jadi selama ini kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya kapan wong ora bisa syukur, ancamane siksa. Salah satu bentuk siksaan adalah dicabutnya nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Innan ni'ama awabid ka awabidil ba'ir." Nikmat itu ibarat binatang-binatang liar, ibarat onta-onta liar. Jadi nikmat itu tidak betah pada kita. Sampai oleh nikmat iku nyatane nikmat, apakah sehat, apakah rezeki akeh, apakah ketentraman, apa ketenangan, itu kata Nabi itu sebetulnya nikmat itu hanya ingin singgah saja. Singgah leren tolilunga. Jadi ibarat onta itu onta beron. Awabid ka awabidil ba'ir. Kayak onta beron. Jadi pengennya melayu, pengennya lunga. Beli kerasan. Makanya jari Kanjeng Nabi bakal pengen nikmat iku tetap faqayyiduha bisyukri. Maka ikat nikmat itu, cancangan nikmat itu dengan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita oleh nikmat oleh orang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melayu nikmati seperti onta liar. No. Lah ning ngono ku digerayangi. Oh, bisa jadi. Iya. Kita dagang sedina laris, tapi kiki beli laris maning. Wingi kurang syukur mungkin. Atau tidak ada yang disedekahkan mungkin. Langsung manjing celengan kabeh misalnya. Pantes bae sekiane dadiye. Ora payu. Sebab wingi dipai nikmat ora disyukur. Melayu nikmate. Ini prinsip. Loh, Bun. Makanya demikian. Ketika orang-orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan beberapa makanan yang enak-enak yang padahal sebelum itu halal untuk mereka. Kenapa terjadi? Ternyata itu terjadi karena tindakan zalim dari mereka sendiri. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا
wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Karena kezaliman dari orang-orang Yahudi, aku haramkan atas mereka, kata Allah, apa-apa yang enak, yang sebelum itu halal bagi mereka. Juga disebabkan karena mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah, dari agama Allah. Disebabkan karena mereka mengambil riba. Riba itu apa sih? Macam-macam. Ana ribal fadli, ana riban nasai. Ya. Jadi ribal fadli itu ya sebuah transaksi sing nganak, riba lebihan. Al fadli ku maknanya lebihan. Contohnya sampean adol beras sekilo, toli jaluk bayarannya sekilo seperapat. Sampean adol duit 10.000-an, 10 bagus kelep. No, toli dituku karo duit 10.000-an kang wis lecep. No, tapi ana luwiyane 110 misalnya. Kemudian ribae arane ribal fadli. Ana maning riban nasai. Jadi kalau ribal fadli itu kontan ya, kontan. Kontan tapi ana lebihan. Ini garis besarnya saja. Kapan riban nasai itu lebihan sing disebabkan karena ada jarak waktu. Contoh sampai ngutangi 1 juta. Tapi kapan dibayar sebulan, ya kudu bayari 1.050.000. Kapan oli sebulan durung bisa bayar, tambah sebulan maning, ya dadie, tambah 100, 1.100.000. Itu namanya riban nasai. Bahkan termasuk kategori riba, kalau merujuk pada, ya ada yang mengklaim ini hadis, ada yang mengatakan bukan hadis, hanya sebatas qaidah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap penghutangan yang menguntungkan pihak yang menghutangkan, maka itu kategori riba. Contoh, Mustafa pengen utang ning kula. Ya wis tek utangi, asal telung dina mijeti kita. Utangnya 100.000 bayar 100.000, tapi kita oli bonus telung dina dipijeti. Riba. Sampean gelem tek utangi tapi brok asal nyapu akan rumah dingin misalnya. Pokoknya segala bentuk penghutangan yang menarik keuntungan bagi yang menghutangkan, maka itu riba. Beda apabila kemanfaatan itu, keuntungan itu datang dari pihak yang hutang tanpa ada perjanjian. Kula utang 10.000, tapi karena kula ki ngerasa ditolong ketika bayar, toli tek imbui 500 misalnya. Sebagai bentuk terima kasih. Lah maka kian arahnya apa? Justru malah bagus. Jare Kanjeng Nabi, uang utang sing paling bagus iku uang sing nalikane bayar ngupahi tambahan. Tapi syaratnya betul-betul sukarela dari orang yang hutang sendiri. Aja kunci digawe tradisi. No. Dalam perjanjian tidak ada, tapi engkau nalikane pas bayar, pas baelah kaluwiyane, waya utang maning beli diutangi. Paham li maksudnya? Jadi beli diucapakan uangnya akhirnya ngerti. Wah berarti arane bakal bayar kudu dipai luwian kunku bagian meneng bae gak paham yo. Anu mengkono. Jadi kita harus seperti itu. Ngupai tambahan yo. Alhamdulillah beli ngupai tambahan yo. Nggak ada masalah. Wong kita memang tidak mengharapkan itu. Paham yo?
Tapi kapan diupai tambahan toli kue utang maning diutangi, tapi kapan orang upai tambahan waya utang maning beli utang waya berarti pancen ning jero ati pengen tambahan. Paham yo? Nah itu. Wong riba niku, Masya Allah. Salah satu praktek yang mendapatkan ancaman keras di dalam Al-Quran itu adalah pelaku riba. Ancamannya apa? Dudu sekedar diancam karo neraka, ancamannya perang karo Gusti Allah, perang karo Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang bisa menang perang melawan Allah? Coba. Ayatnya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Masya Allah. Lah orang-orang Yahudi itu di dalam kitab Taurat jelas larangan praktek riba. Sebab larangan yang berkenaan dengan riba itu bukan hanya bagi pelaku riba, tapi juga sing nyatetane, sing dadi pelantarae. Iku kena hukum kabeh ku. Di dalam Taurat jelas dilarang, tapi mereka masih mempraktekkan itu. Berarti mereka zalim. Itu pula yang menyebabkan akhirnya haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Ditambah maning, mereka punya perilaku wa aklihim amwalan nasi bil batil, memakan harta orang lain, menguasai milik orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Apakah melalui perampasan, apakah melalui penyuapan, apakah melalui pencurian. Ini semua dilakukan oleh mereka. No. Kinki, Masya Allah, wis angel. Riba ya wis ndendora. Mangan barange wong dengan cara yang batil, ya wis bukan rahasia. No. Sing bahasai muni apa main belakang. Aturan setiap sumbangan, setiap insentif tidak ada potongan. Tapi tetap di belakang itu ya kudu matur kesuwun. Kapan orana matur kesuwune tapi dudu matur kesuwun cangkem siapa ngomong harapan beli, sing penting sing sajane cangkem ya matur kesuwune ku. Kapananan beli langsung di blacklist. Sekolahan itu, lembaga itu tidak perlu diajukan ke atas untuk mendapatkan anu. Karena apa? Wonge laka kesuwune. Loh. Aturannya tidak ada. Bahkan sampai ada perjanjian, fakta integritas lah ini itu. Tapi sekian persen itu ya menjadi sesuatu yang kemudian sudah saling paham. Ya, sembuh. Lah ini bisa jadi hal-hal yang semacam inilah yang kemudian menjadikan hidup kita tidak berkah. Jiwa kita selalu mengalami kegalauan, tidak pernah tenang. Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram itu maka neraka lebih tepat. Artinya neraka lebih tepat itu begini. Uang itu tergantung apa yang dikonsumsi. Ketika yang dikonsumsi itu sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik, maka energi yang keluar dari tubuhnya
Itu mendorong dia untuk cenderung melakukan kebaikan. Tapi apabila yang menjadi bahan bakar, makanan yang dimakan, minuman yang diminum itu adalah makanan dan minuman yang haram, atau makanan minuman yang halal akan tetapi diperoleh melalui cara yang haram, maka yang muncul adalah energi negatif yang mendorong kita untuk selalu melakukan hal-hal yang haram, yang pada akhirnya membuat kita semakin dekat dengan neraka. Itu. Jadi tergantung. Makanya wis angel sekin ngomongi uang, nasihati uang, ngarahaken uang. Itu. Ada juga sementara. Isyarat yang ditangkap melalui ayat ini adalah bahwa karena kezoliman yang dilakukan, karena praktek riba yang dikerjakan, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, karena perilaku-perilaku ini, maka itu lambat laun akan menjadikan kita terhalang dari bisa menikmati apa-apa yang nikmat, apa-apa yang lezat, apa-apa yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sampean diteni. Wong sing akeh mangan korupsi, sing akeh mangan barang haram. Iya. Maune segala rupa bisa dipangan kabeh, tapi akan ada sampai pada satu titik di mana dia tubuhnya lemah, tidak bisa apa-apa, kadang-kadang kanggo neguk banyu bae bisa manjing. Haramna alaihim thayyibatin. Itu baru di dunia. Apa yang lezat, apa yang enak, apa yang halal tidak bisa mereka nikmati karena perbuatan mereka. Belum lagi di akhirat, wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Aku siapkan, kata Allah, untuk orang-orang kafir dari mereka. Artinya tidak semuanya. Kenapa? Karena ada sebagian dari mereka yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya yang kafir dari mereka. Minhum, berarti tidak semuanya. Aku siapkan adzaban alima, siksa yang menyakitkan. Maka Allah kemudian menjelaskan sebagian dari mereka yang tidak diancam dengan siksaan yang pedih ini. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanutihim ajran azima. Akan tetapi orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, mantap di dalam ilmunya, tumancep ing dalam ilmune. Seperti siapa? Abdullah bin Salam. Sebelumnya adalah pendeta Yahudi, Ka'bul Ahbar. No. Itu. Dan orang-orang yang beriman, mereka mengimani kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Jadi kapan muni iman, ya kudu kabeh diimani. Karena iman pada sebagian berarti dihukumi kufur pada keseluruhan. Orang-orang yang mendirikan sholat, awas, ning Quran iku kapan kalimate muji, kapan kalimate ngalem, itu 99% itu menggunakan kata yang diambil dari akar kata iqamah. Wal muqiminas shalah,
alladzina yuqimunas shalah. Perintahnya pun aqimus shalah. Tidak ada satupun ayat yang memerintahkan sholat sekedar sholat. Sallu itu nggak ada. Aqimu. Hanya sedikit dalam Al-Quran pujian kepada orang-orang yang melakukan sholat yang tidak menggunakan kata iqamah. Itu pun tetap dengan kata ganti yang menunjukkan sanjungan seperti alladzina hum fi sholatihim daimun. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Tapi kapan kalimatnya sekedar melakukan sholat, maka semua ayat dalam Al-Quran, orang-orang yang hanya sholat, itu justru malah mendapatkan kecaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayatnya, fawailul lil musallin. Jadi kalau sekedar sholat itu justru malah diancam. Tentang ayat orang-orang munafik, alladzina la ya'tuna sholata illa wahum wala ya'tuna sholata, bukan alladzina ya, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Jadi sholat itu bukan sekedar melakukan, bukan sekedar mengerjakan, tapi iqamah, menegakkan. Kalimat menegakkan itu berarti harus memperhatikan bukan hanya syarat rukunnya, tapi juga sunnah-sunnahnya, adabnya. Itu sholat. Wal mu'tunaz zakat, yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka semua sanu'tihim ajran azima, akan aku berikan kepada mereka pahala yang besar, yakni surga. Titik. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Allah. Inna setune kita iku awhayna paring wahyu sapa kita ilaika maring sampian. Paring wahyu kama awhayna kaya oleh paring wahyu sapa kita ila Nuhin maring Nabi Nuh. Wan nabiyyina lan para nabi kabeh mim ba'dihi saking sakwise Nuh. Wa kama awhayna lan kaya oleh paring wahyu sapa kita ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim, wa Ismail lan Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq. Siapa Ishaq? Siapa Ismail? Ibnaihi, kang dadi putra lorone Ibrahim. Sing disebutaken Ismail dingin sebab sing sepuh niku Ismail. Walaupun Ishak iku anake istri sepuh, tapi laire seng istri nem dingin. Paham ya? Ishak itu dari istri tua, Ismail itu dari istri muda, tapi lahirnya yang mengandung, yang melahirkan itu istri muda lebih dulu. Tadi kapan deleng embokane ya Ismail ku ngakang ning Ishak. Tapi kapan deleng laire luwih dingin Ishak sing ngakang ning Ismail. Tapi yang ning kana beli usum kakang adi ya. Iya. Wa Ya'qub lan Nabi Ya'qub. Siapa Ya'qub? Ibni Ishaq, kang dadi putrane Nabi Ishaq. Wal asbati lan piro-piro anak Ya'qub ay auladihi tegese piro-piro putrane Ya'qub, termasuk di dalamnya
Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari itu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man akramun nas? Ya Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Kanjeng Nabi jawab, wong sing paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijawab karo sahabat, laisa an hadza sa'alnaka ya Rasulullah, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu ya Rasul. Artinya kami bukan menanyakan tentang manusia secara umum, tapi kami menanyakan manusia secara khusus, secara spesifik, itu yang paling mulia siapa? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, akramun nas Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Nabiyillah. Manusia yang paling mulia itu adalah Yusuf. Sebab Yusuf itu nabi, putra dari seorang ayah yang menjadi nabi, cucu dari seorang kakek yang menjadi nabi, bahkan buyut dari seorang buyut yang menjadi nabi. Karena Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yusuf nabi, bapaknya Yakub nabi, bapak tuane Ishak nabi, buyute Ibrahim nabi. Masya Allah, luar biasa. Kun kulaka kecuali Nabi Yusuf. Jadi anak bapak tua sampai tekening buyut rentet nabi kabeh. Bahkan ada satu pendapat menyebutkan 12 saudaranya Nabi Yusuf. 11, berarti 11 saudaranya Nabi Yusuf, karena 12 itu dengan Yusuf. No, itu semuanya adalah nabi. Jadi sing apa raneka nipu Nabi Yusuf, berusaha mateni Nabi Yusuf, itu ternyata nabi. Lah kok anak nabi mateni? Oh, mimbabi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Seperti wa'aso adamu rabbahu faghwa. Zahirnya mereka maksiat, tapi batinnya mereka menjalankan perintah Allah. Karena skenario Yusuf untuk menjadi patih di Mesir itu seperti itu. Jadi zahirnya itu salah, tapi batinnya malah menjalani perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Isa lan Nabi Isa, wa Ayyub lan Nabi Ayyub, wa Yunus lan Nabi Yunus. Insyaallah. Nabi Yunus itu yang lebih tepat, Nabi Yunus itu bukan dimakan ya. Karena konotasi makan itu biasanya dikunyah. Ya, wong mangan niku. Loh iya. Jadi Nabi Yunus bin Matta itu dileg. Sebab lamun Nabi Yunus itu dipangan ya wis remek kabeh, wis mati. Paham ya? Nabi Yunus itu dileg. Makanya ning Quran ayate faltaqomahul hut, iltaqoma ku maknane ngeleg. Jadi tanpa dikunyah. Makanya Nabi Yunus ning jero wetenge iwak masih urip. Ternyata al-hut itu memang salah satu jenis ikan yang tidak memiliki gigi. Paham ya? Nah, niku makanya iltaqoma bahasanya. Dudu fa'akala bukan, tapi iltaqoma. Wa Yunus ala Nabi Yunus, wa Harun ala Nabi Harun, wa Sulaiman ala Nabi Sulaiman. No, Nabi Sulaiman bin Dawud. Wa ataina lan maringi sapa kita abahu ing bapane Sulaiman. Siapa bapane Dawud darupane Nabi Dawud, tek paringi zaburan ing zabur. Lafaz zabur bil fathi kelawan diwaca fathah, ismun niku aran lil kitabi kedua kitab al-mu'ta kang diparingaken maring Dawud. Wa bidhammi lan kelawan diwaca dhamma zubur, masdarun iku masdar bi makna mazburan kelawan nganggo maknane lafaz mazbur, ai maktuban tegese kitab kang den tulis. No, jadi Zabur itu nama kitab yang diberikan kepada Nabi Dawud, termasuk salah satu dari 4 kitab yang kita harus tahu nama-namanya dan diturunkan kepada siapa, yaitu
Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu kalau zaknya dibaca fathah. Kalau zaknya dibaca dhamma, Zubur, maka itu masdar. Masdar yang menggunakan makna isim maf'ul. No. Nah, maknanya apa Zuburku? Kang ditulisi. No, kang ditulisi. Konon kitab Zabur itu terdiri dari 150 surat. Terdiri dari 150 surat. Tapi semuanya berisi kata mutiara dan nasihat. Tidak berbicara hukum, tidak menyinggung tentang halal haram. No. Jadi isinya hikmah, mutiara, mau'izah, nasihat, zikir. Nah, Nabi Dawud itu termasuk nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah, suara yang merdu. Kapan muni lagi maca kitab, Masya Allah luar biasa. Bukan hanya manusia, binatang-binatang bahkan bangsa jin semua berkerumun pengen krungu suarai Nabi Dawud. Itu saking merdunya. No. Makanya sahabat Kanjeng Nabi kang suare merdu Abu Musa al-Asy'ari diantaranya. Makanya Kanjeng Nabi pernah bengi lewat ning umai Abu Musa al-Asy'ari. Niku Kanjeng Nabi mandeg apa? Mendengarkan bacaan Qur'annya Abu Musa al-Asy'ari. Merdu sekali. Besok paginya Nabi ketemu sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kata Nabi, laqad utita mizmaran kama zamiri ali Dawud. Loh, sahabat Abu Musa, kamu diberikan suara yang merdu seperti suara merdunya Nabi Dawud. Ulama-ulama syarah hadis mengatakan bahwa yang dimaksud kama zamiri ali Dawud yakni Dawud nafsah. Jadi alnya itu tidak ada maknanya. Jadi kamu diberi suara merdu seperti suara merdunya Nabi Dawud. Cari Abu Musa, Kanjeng Nabi, memangnya engkau mendengarkan bacaan saya? Tadi malam saya mendengarkan kamu baca Quran lama sekali. Wah, kalau saja saya tahu engkau ada di samping rumah saya mendengarkan bacaan saya akan memperindah bacaan saya lebih lagi. No, itu. Nek wong maca Quran itu aja lempeng baik. Ya di lagu, maca Quran awit tahun pertama mondok sampai tekan wis dadi ustad masih angger bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai dadi imam Jumat bismillahirrahmanirrahim. Kuwi kanggo tingkat pemula. Bagus, memang bagus itu bacaan tahqiq untuk memantapkan makhraj. Konon loh. Tapi ya setelah makhraj kita benar, bacaan kita bagus, ayo di lagu Quran ini termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud ya. Nah, dari Zabur itu kitab yang konon terdiri dari 150 surat, tapi semuanya tidak berbicara hukum, tidak menyinggung halal haram. Isinya nasihat, mawa'iz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna lan ngutus sapa kita rusulan ing para rasul. Para utusan. Qad qasasna kang teman-teman nyeritakan sapa kita hum ing rusul alaika ngatese sampeyan min qablu saking sadurunge. Warusulan lan piro-piro utusan lam naksus kang orang nyeritakan sapa kita hum ing rusul alaika ngatese sira. Ruwiyat diriwayataken apa annahu satune Allah taala halim mahlukur sapa Allah iku ba'atsa ngutus sapa Allah samaniyata alafi nabiyyin ing 8.000 nabi. 50% dari nabi yang diutus oleh Allah Bani Israel. Masya Allah, luar biasa. Makanya ana ayatnya wa ja'alakum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Sampai-sampai blingan delik wong Yahudi ana nabi sing Arab iku karena apa? Seringe nabi sing Bani
Israel. 50%. Allah mengutus 8.000 nabi. 4.000 itu Bani Israel. Makanya kayak sampeyan. Biasa berusing arane ukiran niku Jepara. Toli ana je ukiran keradenan. Pasti pertanyaannya ukiran model apa? Loh kan konon loh. Sampeyan kapan muni krungu je tahu ya Sumedang. Krungu je tahu Jamblang, tahu model apa? Kan konon beli loh. Paham ya maksudnya? Jadi nabi itu biasanya ya Bani Israel. Lo anak nabi jeseng Arab konon. Nabi potongan apa? Kan konon. Paham ya? Lah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'ata samaniyata alafin nabin ing 8.000 nabi. Arba'atu alafin utai kang 4.000 iku min Bani Israil saking Bani Israil. Wa arba'atu alafin utai kang 4.000 iku min sairin nasi saking sekarine manusia. Qala ngandika hu ing ba'asa samaniyata alafin nabi sopo asy-syaikhu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli fi surati Ghafirin ing dalam surat Ghafir. Wa kallamalan ngomongi sapa Allah Musa ing Nabi Musa. Oleh Gusti Allah ngomongi Nabi Musa bila wasitatin kelawan tanpa pelantaraan. Langsung takliman kelawan ngomongi temenan. Masya Allah. Nabi Musa setelah mendengar firman Allah, kalami Allah subhanahu wa ta'ala, begitu indah. Itu Nabi Musa turun dari Gunung Tursina, itu telinganya ditutup. Sampai sekian lama Nabi Musa itu menutup telinganya. Kenapa? Karena tidak mau mendengar omongan yang lain. Bahkan qila seandainya pasca Nabi Musa mendengar kalam Allah, kemudian Nabi Musa tidak menutup telinganya dan mendengar suara lain, omongannya sapaika, maka mata Musa fujiatan. Musa bisa mati. Paham ya? Itu saking istaula kalamullahi ala nafsihi. Nabi Musa. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ini menurut keterangan Syekh Muhammad As-Sanusi di dalam syarah Ummil Barahin, sampai Allah subhanahu wa ta'ala membuat Nabi Musa melupakan ladzatu kalami. Nikmatnya kalam Allah. Baru kemudian bisa menerima sedikit demi sedikit, baru bisa beradaptasi menerima suara-suara yang lain. Ya coba ya bayangkan. Masih di dalam kitab yang sama, Syarah Ummul Barahin. Itu Imam Sanusi menyetir keterangan dari Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ada temannya Ibnu Athaillah, termasuk wali abdal. Namanya Syekh Makinuddin Al-Asmar. Ngimpi ketemu karo bidadari. Fakallamathu haura, toli ning jero ngimpiye krungu lan dijak ngobrol karo bidadari. Krungu suara bidadari. Tangi turu 2 atau 3 bulan kalau mendengar suara istrinya, apalagi suara tetangganya, muta-muta. Coba. Iya, setelah di dalam mimpinya dia mendengar suara bidadari. Ya wes, logika sederhananya begini saja. Sampean selalu telinganya ditutup Walkman. Yang didengar suara Meli Guslau. Atau suara sapalah penyanyi kang suarai merdu, yang tidak hanya nyanyi bertampang wajah yang cantik, body yang seksi, tapi benar-benar suarai kang merdu. Setiap hari, setiap saat itu tidak lepas yang namanya Walkman tah. Iya, headset itu dari telinga. Wes. Seminggu baik, copoten, toli krungu, suarai tanggai ngomong, jari sapa beli kaya panci dibalangaken. Iya, apa maning tanggai marani bak karo nyanyi misalnya. Itu. Apalagi Nabi Musa. Nabi Musa bukan sekedar mendengar suaranya, omongannya bidadari,
tapi mendengar kalam Allah bila wasitoh. Sampai akhirnya dijuluki kalimullah, Nabi Musa. Masya Allah. Lan omongan Gusti Allah, kalami Gusti Allah bila harfin walasat. Orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu dengan huruf dan suara, kata Imam Sanusi, itu telah melakukan kriminal besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya huruf dan suara itu karakter omongannya makhluk. Lebih spesifik, karakter omongannya manusia. Lah kok kalamnya Allah disamakan dengan kalamnya manusia? Kriminal atau tidak? Kriminal. Pada baik sampeyan jari Imam Sanusi ki. No. Krungu suara berngengeke himar atau suara juguge asu. Suwise krungu suara berngengeke himar, suwise krungu suara juguge asu, toli sampen krungu suarai raja, sing raja mau durung pernah krungu suarai ning kupinge sampeyan. Toli sampean ngomong, waduh suaranya raja seperti suara gugugane anjing misalnya. Kriminal atau tidak kira-kira? Paham le maksudnya? Kita menyamakan suara anjing dengan suaranya raja saja itu apalagi kita menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya manusia. Wah itu lebih kriminal lagi. Paham tidak maksudnya? Wes kula pentakon, ana wong krungu suarai kirik, ana wong suruh kurai jaran, suarai himar, toli suwise kun krungu suarai presiden, suarai raja, toli dia makan, suarai pada baik kayak suarai kirik. Kriminal atau tidak kira-kira? Apalagi kalau menyamakan omongane manusia karo omongane Gusti. Paham tidak? Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan yo piro-piro utusan. Lafad rusulan badalun iku dadi badal min rusulan saking lafad rusulan qablahu kang tetep ing dalam sak durunge rusulan kang iki. Mubasyirina piro-piro kang bebungah kabeh. Bebungahe bisawabi kelawan ganjaran. Bebungah sapa man ing wong amanah kang iman sapa man. Wa mungzirina lan piro-piro kang paring peringatan kabeh bil iqabi kelawan siksa. Paring peringatan ning sapa man ing wong kafara kang kufur sapa man. Arsalna ngutus sapa kita gum ing rusul li alla yakuna supaya ora iku linnasi kedue manusia Allah ing atase Allah apa hujjatun dalil tuqalu kang diucapaken apa hujjah ba'da irsalir rusuli dalam sakwise diutuse para rasul ilaihim maring nas. Fayaqulu mongko sebab ngucap sapa nas Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Rabbana du pangeran kita laula arsalta mbok yo ngutus sapa panjenengan ilaina maring kita rasulan ing utusan fanattabi'a mongko sebabe manut sapa kita ayatika ing pira-pira ayat panjenengan wa nakunalan ana sapa kita aneku minal mukminin setengah saking golongane pira-pira kang iman kabeh. Faba'asna mongko ngutus sapa kita hum ing rusul liqat'i uzrihim krana megot alsane nas wa kana lan ana sapa Allahu Gusti Allah niku azizan zat kang maha luhur fi mulki dalam keratone Allah, hakiman tur zat kang bijaksana fi sun'ihi ing dalam kegaweane Allah. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya aku kata Allah telah memberikan wahyu kepadamu. Kalimat auhayna diambil dari akar kata iha. Iha kemudian madinya auha mudhoreknya yuhi.
Iha itu masdar. Auha yuhi iha. Maknanya macam-macam nih Quran. Ana auhaina dalam arti wahyu. Ketika objeknya adalah para nabi, para rasul. Ana kalimat auhaina maknanya isyarah. Di ayatnya fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Ulama-ulama di tafsir mengatakan fa'auha ilaihim ay fa'asyara ilaihim. Isyarah. Nabi Zakaria ketika dapat bisyarah bahwa beliau akan punya anak di saat seluruh rambut kepalanya sudah beruban, lututnya sudah lemah, bahkan istrinya sudah divonis mandul. Maka Nabi Zakaria menganggap ini sesuatu yang aneh. Akhirnya karena yang mengatakan adalah Allah, Nabi Zakaria kemudian meminta pertanda. Pertanda kalau istrinya itu hamil. Itu tandanya apa? Ditandai dengan apa? Lah ternyata pertandanya apa? 3 malam Nabi Zakaria tidak berbicara. Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Kecuali isyarah. 3 hari 3 malam Nabi Zakaria puasa bisu. Jadi ketika kemudian dia ditanya oleh orang atau beliau memerintahkan orang, maka beliau hanya memakai isyarah. Termasuk ketika memerintahkan orang-orang untuk bertasbih. Fa'auha ilaihim ay fa'asyara ilaihim ang sabbihu bukratan wa asyiya. Paham ya? Pun. Jadi auha bimakna isyarah. Ana maning auha maknanya ilham. Ya ketika objeknya bukan nabi, bukan rasul. Seperti ketika Allah mewahyukan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Isa yang disebut dengan hawariyin. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Hawariyin itu bukan nabi, tapi kalimatnya wa idh auhaitu. Maka ulama mengatakan auhaitu di sini bermakna alham tu ilham. Termasuk apa? Wahyu yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yohanid namanya. Ketika dia kebingungan melahirkan anak laki-laki, kalau sampai ketahuan pengawal raja dibunuh. Di tengah-tengah dia kebingungan, akhirnya apa? Allah memberi wahyu kepadanya agar membungkusnya, memasukkannya ke dalam peti dan kemudian menaruhnya di sungai Nil. Coba, itu ayatnya apa? Wa auhayna ila ummi Musa. Iya. Kalimatnya pakai auhayna. Kemudian ketika ibunya Nabi Musa itu disuruh oleh Allah untuk datang ke istana, melalui anak perempuannya memberi kabar bahwa ada wanita yang bisa menyusui Nabi Musa. Karena ternyata semua wanita yang sedang menyusui di istana dan lingkungan istana itu Nabi Musa tidak ada yang mau netek semua. Semuanya ditolak. Akhirnya faqalat li ukhtihi qussih, saudara perempuannya Nabi Musa itu datang ke istana menceritakan kalau ada seorang wanita yang bisa menyusui dan mudah-mudahan bayi ini mau menyusu kepadanya. Hal adullukum ala ahli bait yakfulunahu wa hum lakum nasihun. Nah itu kemudian Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Wa idh auhaitu,
Allah. Ilal hawariyin maknanya ay alhamtu. Wa auhayna ila Musa maknanya alhamna ila ummi Musa. Ani rudi'ai. Jadi ana auha bi makna alhama. Ilham. Ada bahkan wahyu dalam arti insting, gharizah. Wahyu, ning Quran ayatnya wahyu. Tapi masa ya ana satuan oli wahyu. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu memberi wahyu kepada tawon. Masa tawon oleh wahyu? Maksudnya apa? Allah memberi insting kepada tawon bagaimana dia memproduksi madu. Insting maknanya gharizah. Masya Allah. La anak wahyu bahkan dalam arti bisikan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Bisikan-bisikan. Pun. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya aku mewahyukan kepadamu sebagaimana aku telah mewahyukan pada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Masya Allah. Kenapa Kang disebut Nuh? Dudu Nabi Adam. Padahal awalul anbiya Nabi Adam. Alasane diantarai karena Nabi kang duwe umat pertama kali adalah Nabi Nuh. Hari Nabi Adam duwe anak karo putu. Masa anak karo putu ku umat? Paham ya? Nah. Yang kedua, kapan Nabi Adam itu umatnya yang datang dari beliau. Toro'u minhu. Kapan Nabi Nuh toro'a alaihim. Nabi Nuhnya yang datang. Paham kan? Oke. Kenapa pula Nuh yang disebutkan? Karena Nabi Nuh itu awal-awal Nabi yang didustakan oleh umatnya. Paham ya? Nabi Adam tidak didustakan. Nabi Idris tidak didustakan. Bahkan wakilah melalui ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa awal Rasul itu adalah Nabi Nuh. Allahu a'lam. Wa auhayna ila Ibrahim dan sebagaimana aku telah mewahyukan kepada Ibrahim dan dua putranya Ismail dan Ishak dan cucunya Yakub bin Ishak dan putra-putra Yakub. Ini menurut satu versi sebetulnya. Ada yang menolak versi ini. Bahwa ini maksud dengan wal asbat itu bukan putra-putra Yakub. Tapi putra Ishak. Putra-putra Ishak, bukan putra-putranya Yakub. Kemudian dan Isa dan Ayub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dan aku beri Daud kitab Zabur. Titik. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Jadi rasul iku kang jumlahi pirang-pirang. Kalau melihat riwayat rasul itu tidak mencapai ribuan. Hanya ratusan. Kalau sampai ribuan itu adalah nabi. Anak kang diceritakaken ning Gusti Allah, anak kang ora diceritakaken ning Gusti Allah. Apa maning nabi? Paham ya? Apa maning nabi?
Rasul baika beli kabeh diceritakaken ning Kanjeng Nabi. Sebab pada prinsipnya setiap umat itu anak Nabi. Di ayatnya wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Allah tidak mungkin menyiksa sekelompok orang sebelum Allah mengutus untuk mereka utusan. Sebelum Allah mengutus untuk mereka Rasul. Karena kalau tanpa diutusnya Rasul, orang-orang nanti punya alasan di akhirat ketika mereka tidak beriman. Makanya salah satu tujuan diutusnya para Rasul, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Jadi kalau Rasul itu tidak diutus, maka orang beralasan, lah iya kami nggak beriman kan wajar, wong kami nggak punya nabi, nggak punya Rasul. Jadi siapa yang kami ikuti? Jadi kami salah, wong nggak ada yang mengingatkan kok. Maka diutusnya Rasul itu untuk memutus alasan orang-orang yang tidak beriman, bahwa mereka sudah tidak lagi punya alasan untuk mengatakan kami tidak beriman. Paham le maksudnya? No, toh sudah diutus untuk mereka para nabi, para rasul. Makanya ning ayat saja didakwakan, walau anna ahlaknahum min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Jadi setiap umat ini pasti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Fi kulli ummah. No. Lah rasul ini diutus oleh Allah agar tidak ada hujah, tidak ada alasan yang bisa disampaikan mereka-mereka yang tidak beriman. Kemudian para rasul ini datang, apa yang disampaikan? Sama. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili membuat judul di dalam tafsirnya tentang ayat ini apa? Tentang apa? Wahdah. Wahdah. Kesatuan para nabi, para rasul. Itu apa sih? Walaupun rinciannya berbeda tapi prinsipnya sama. Di samping tauhid, nabi rasul itu tugasnya adalah mubasyirina wa mungdzirin. Memberi kabar gembira bagi yang iman, memberi peringatan bagi yang kufur. Menakut-nakuti kalau Allah Maha menyiksa, memberi kabar gembira kalau Allah Maha pengampun. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Niki. No. Wa kana Allahu azizan hakima. Pun huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.